Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Kami kelompok 2 dari mata kuliah Dasar Perlindungan Tanaman akan menjelaskan tentang macam penyebab penyakit pada tanaman dan gejalanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Angelina Sitompul dengan NIM 1351918. Perkenalkan, nama saya Dwi Mahesini Lubis dengan NIM 1351919. Perkenalkan, nama saya Angelina Sitompul dengan NIM 135190020. Perkenalkan, nama saya Najla Latifah dengan NIM 135190021. Nggak boleh ya, Pak dong. Kalau perkenalkan, nama saya Maratu Solihah dengan NIM 135190024. Perkenalkan, nama saya Susi Puryani dengan NIM 135190025. Perkenalkan, nama saya Vinka Andani Kuraima dengan NIM 135190027. Pengertian penyakit pada tanaman. Penyakit pada tumbuhan adalah gangguan yang disebabkan oleh mikroorganisme berupa virus, bakteri, fungi, protozoa, dan cacing nematoda. Sama seperti hama, mikroorganisme juga menyerang berbagai organ tumbuhan baik bagian akar, batang, daun, dan buah. Mikroorganisme hidup pada organ tumbuhan dan meracuni sehingga tumbuhan terlambat pertumbuhannya dan mati. Next. Penyakit tanaman dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama penyakit lokal. Penyakit ini hanya terdapat di suatu tempat atau bagian tanaman tertentu, misalnya pada buah, bunga, daun, cabang, batang, atau akar. Yang kedua, penyakit sistemik. Penyakit ini menyebar ke seluruh tubuh tanaman, sehingga seluruh tubuh tanaman menjadi sakit. Misalnya penyakit CVPD pada tanaman jeruk. Next. Selanjutnya ada penyebab penyakit tanaman. Ada 3, yang pertama yaitu jamur atau cendawan. Jamur atau cendawan merupakan organisme heterotrof yang tidak menyusun makanannya sendiri dan merugikan tanaman lain. Jamur hampir menyerang seluruh bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, dan buah. Kemudian yang kedua ada bakteri. Tanaman yang terserang bakteri menyebabkan organ tumbuhannya seperti bagian daun, batang, akar menjadi membusuk sambil mengeluarkan lendir dan bau menusuk. Next. Yang ketiga ada virus. Virus merupakan mikroorganisme terkecil yang menyebabkan penyakit pada tanaman, seperti contohnya TMS yang menyebabkan penyakit mozaik pada daun tembakau dan CVPD yang menyerang tanaman jeruk. Adapun gejala penyakit virus dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama klorose, yang kedua nekrosis, dan yang ketiga adalah kerdil. Next. Selanjutnya ada cara penularan virus. Yang pertama, melalui biji. Kedua, tepung sari. Ketiga, stek dan umbi. Keempat, sambungan dan akulasi. 5, pemindahan secara bersinggungan. 6, serangga vektor virus. 7, nematode menjadi vektor virus. 8, tanaman parasit berbiji. Selanjutnya ada gejala pada penyakit tanaman. Setiap tanaman yang sakit akan memperlihatkan gejala atau simptomnya. Gejala penyakit tanaman tersebut ada bermacam-macam, yaitu yang pertama layu, yang kedua rontok, ketiga daun berlubang, keempat perubahan warna, kelima kerdil, keenam nekrosis atau sel mati, ketujuh hipertrofi, kedelapan etiolotis, 9 roses, 10 kanker. Next. Gejala pada penyakit tanaman: semai roboh, ekudasi, daun mengkeriting, busuk, mufikasi, kudis, tepung. Gambar yang pertama disebut dengan bintik hitam, gambar yang kedua disebut dengan hama tanaman penyebab virus mozaik, yang ketiga disebut dengan penyakit bulai pada tanaman, yang keempat disebut dengan hama tanaman embung tepung. Cara pencegahan penyakit. Yang pertama, bagian tanaman yang sakit dikeluarkan agar tidak mengkontaminasi bagian tanaman yang lain. Yang kedua, tanaman dicabut
Yang ketiga, air yang mengalir tidak tercemar. Yang keempat, jalan yang dilewati orang atau pekerja didesinfektan. Yang kelima, biji yang akan ditanam didesinfektan dengan merendam pada air panas 43 derajat Celcius sampai 55 derajat Celcius. Selanjutnya, cara pengendalian penyakit. Yang pertama, pengendalian terhadap patogen ada 5. Yang pertama, sanitasi. Yang kedua, karantina. Yang ketiga, eradikasi. Yang keempat, perlindungan. Dan yang kelima, melepaskan musuh alami. 2. Pengendalian ditunjukkan pada inang. 1. Menciptakan atau menyiapkan tanaman yang kebal atau resisten, yaitu dengan cara menanam jenis tanaman yang resisten terhadap penyakit. 2. Menggunakan tanaman yang toleran, yaitu dengan cara menanam tanaman yang dapat menyembuhkan diri atau mengganti yang rusak karena serangan suatu patogen. 3. Menggunakan tanaman yang hipersensitif, yaitu dengan menanam jenis tanaman yang sangat peka bila diserang patogen. 4. Melakukan preimunisasi, yaitu tanaman dibuat kebal dengan jalan memberikan patogen lebih dahulu. 5. Menggunakan bahan kimia atau pestisida yang dapat masuk ke dalam jaringan tanaman hingga dapat mematikan patogen. Ketiga, pengendalian ditunjukkan terhadap lingkungan. 1. Membuat tanaman campuran, yaitu dengan mengatur komposisi, jarak tanaman, dan pemilihan jenis campuran sehingga dapat dihasilkan tanaman yang tahan terhadap penyakit. 2. Mengatur jarak tanam dari tegakan sedemikian rupa sehingga menghasilkan keadaan yang merugikan terhadap kehidupan patogen. Ketiga, melakukan penjarangan atau pemotongan tanaman yang sakit atau terancam sakit agar dapat menghasilkan kondisi tanaman yang tidak disenangi patogen. 4. Mengatur naungan terutama pada naungan persemaian agar intensitas sinar matahari masuk dan kelembapan udara pun dapat diatur. 5. Pergiliran tanaman, yaitu dilakukan dengan mengadakan pergiliran jenis tanaman sehingga patogen yang ada pada suatu waktu tertentu akan hilang inangnya, hingga patogen pun ikut mati, tertekan atau tereliminasi. 6. Mengatur drainase atau aliran air seperti selokan dan saluran irigasi sehingga maka kelembapan udara yang relatif tinggi sebagai akibat genangan air dapat dihindari. Untuk kesimpulannya, penyakit pada tumbuhan adalah gangguan yang disebabkan oleh mikroorganisme berupa virus, bakteri, fungi, protozoa, dan cacing nematoda. Sama seperti hama, mikroorganisme juga menyerang berbagai organ tumbuhan baik bagian akar, batang, daun, dan buah. Mikroorganisme hidup pada organ tumbuhan dan meracuni sehingga tumbuhan terlambat pertumbuhannya dan mati. Penyebab penyakit pada tumbuhan bisa lewat angin, air, dan serangga. Faktor lingkungan mempengaruhi proses penyebaran penyakit dikarenakan kelembapan dan suhu lingkungan. Ada beberapa pencegahan terhadap tanaman yang terkena penyakit, antara lain bagian tanaman yang sakit dikeluarkan agar tidak mengontaminasi bagian tanaman yang lain, kemudian mengeluarkan dengan cara dimenam atau dibakar, lalu tanaman dicabut, air yang mengalir tidak tercemar, dan jalan yang dilewati oleh pekerja atau orang didisinfektor. Biji yang akan ditanam didisinfektor dengan merendam pada air panas dengan suhu 43 derajat Celcius sampai 55 derajat Celcius. Ada juga beberapa pengendalian terhadap tanaman yang terkena penyakit, antara lain, yang pertama, pengendalian terhadap patogen, yang kedua, pengendalian ditunjukkan pada inang, dan terakhir, pengendalian ditunjukkan terhadap lingkungan. Untuk itu, lebih baik kita mencegah daripada tanaman mati. Sekian dari hasil penjelasan kami. Jika teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar yang sudah disediakan. Terima kasih.